Halo, kembali lagi dengan saya, Nifsan Sabdi. Di sini saya akan melanjutkan bab 2 masalah penelitian. A. Pengertian masalah penelitian. Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Masalah penelitian adalah terjadinya sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Problem akan muncul apabila terjadi kesenjangan gap antara das Solent apa yang seharusnya dengan das Sein apa yang terjadi pada kenyataan. Ada perbedaan antara harapan dengan kenyataan, sehingga penelitian ini akan mempersalahkan kesenjangan kelainan atau problem tersebut. Jenis masalah penelitian. B. Apa saja masalah yang perlu diteliti? Banyak persoalan atau masalah yang perlu mendapat perhatian para sarjana ilmu sosial terutama di negara-negara sedang berkembang. Di bidang pendidikan misalnya masalah rasio tidak seimbang antara peserta didik dengan ketersediaan sarana pendidikan. Masalah anak butuh sekolah, masalah kesesuaian kurikulum dengan lapangan kerja. Di bidang kekeluargaan, misalnya masalah otoritas, disiplin, masalah kehubungan, kekerabatan, masalah pengambilan keputusan dalam keluarga. Di bidang agama, misalnya masalah hubungan antar umat beragama, hubungan agama dengan politik. Di bidang perekonomian, misalnya masalah industrialisasi, pemasaran, inflasi, modal, dan perusahaan asing. Masalah kependudukan, misalnya masalah kelahiran, keluarga berencana, masalah transmigrasi, urbanisasi, dan sebagainya. Masih sangat banyak masalah yang dapat diteliti yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. C. Sumber masalah. Dari mana masalah diperoleh? Ada banyak sumber yang dapat dijadikan tempat untuk menemukan permasalahan penelitian antara lain adalah yang pertama, pengalaman di lingkungan pekerjaan. Orang yang bekerja sebagai penyuluh keluarga berencana akan banyak menemukan masalah. Yang kedua, laporan penelitian. Dalam laporan penelitian, lazimnya setelah data disajikan, dianalisis, dan diinterpretasi, kemudian diajukan persoalan-persoalan baru yang memerlukan penelitian lebih lanjut oleh peneliti lainnya. Yang ketiga, dedukasi dari sebuah teori. Sebuah teori dapat melahirkan masalah baru yang dapat dijadikan masalah penelitian, bukan teori yang dijadikan masalah. Akan tetapi, masalah baru yang diangkat dari hasil dedukasi suatu teori. Yang keempat, kebijakan-kebijakan instansi, lembaga atau organisasi. Kenaikan pangkat pegawai secara otomatis atau berdasarkan kredit poin dan pelaksanaan tugas. Misalnya dapat dijadikan sumber memunculkan masalah penelitian. Selain sumber-sumber permasalahan tersebut di atas, masalah penelitian dapat juga diperoleh dari sumber berikut ini. Yang pertama, perpustakaan. Perpustakaan sebagai sumber belajar yang menyediakan buku, majalah, laporan, koran, dan sebagainya, merupakan sumber untuk menemukan masalah penelitian dengan membaca dan menelaah buku, majalah, dan laporan tersebut bisa diperoleh masalah yang menarik dan penting untuk diteliti. Yang kedua, berdasarkan perasaan intuisi peneliti, mungkin menurut perasaan peneliti ada sesuatu yang perlu diteliti untuk menemukan jawaban yang ada di balik suatu masalah tersebut. Tiga, pengamatan. Pengamatan terhadap suatu fenomena yang terjadi, misalnya ada anak yang memiliki kelainan pada saat belajar di dalam kelas. Misalnya sering melihat keluar ruangan tetapi hasil belajarnya tinggi. Yang keempat, melalui pertemuan ilmiah seperti diskusi, seminar, simposium, dan sebagainya. Yang kelima, kenyataan seorang pemegang otoritas tentang sesuatu seperti pejabat pemerintah, gubernur, bupati, camat, lurah, dan sebagainya. D. Evaluasi masalah. Masalah yang telah ditentukan kemudian dievaluasi untuk kemudian ditetapkan sebagai sebuah masalah yang menjadi fokus penelitian. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi masalah adalah yang pertama, masalah yang dipilih idealnya merupakan masalah yang dengan pemecahan tersebut akan memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu, pengetahuan baru dalam berbagai bidang, sehingga hasilnya berguna bagi suatu perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, masalah itu hendaknya merupakan persoalan yang akan membawa kepada persoalan-persoalan baru dan kepada penelitian-penelitian berikutnya. Yang ketiga, masalah penelitian haruslah masalah yang dapat diteliti, artinya dilihat dari berbagai aspek bahwa masalah tersebut dapat diteliti. Yang keempat, masalah yang akan diteliti haruslah sesuai dengan bidang dan kemampuan peneliti dan haruslah cocok dengan keadaan peneliti. Yang kelima, masalah yang akan diteliti benar-benar merupakan masalah yang menarik minat peneliti, sehingga timbul semangat yang kuat untuk melaksanakan penelitian. Yang keenam, secara akademik masalah tersebut benar-benar dikuasai peneliti. Artinya, peneliti telah memiliki bekal, teori, dan metodologi yang mencakup memadai. Yang ketujuh, waktu yang tersedia cukup memadai, sehingga penelitian benar-benar dapat diselesaikan dengan baik. Artinya tidak setengah-setengah.
Merumuskan masalah penelitian. Perumusan masalah merupakan formulasi kalimat yang dapat terbentuk pernyataan yang akan dicari jawabannya. Melalui kegiatan penelitian, pentingnya perumusan masalah ini untuk memperjelas hal-hal apa saja yang menjadi pertanyaan yang memerlukan jawaban. Sebab dalam judul penelitian belum tergambar secara konkret hal apa saja yang akan dicari jawabannya dengan mengajukan pertanyaan. Oleh karena itu, dengan perumusan masalah penelitian akan menjadi sangat jelas apa yang dinyatakan dan apa yang akan diketahui sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut. F. Fokus penelitian. Ada 4 alternatif untuk menetapkan fokus penelitian menurut Spradley yang dikutip Sanapi Faisal, yaitu yang pertama, menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. Yang kedua, menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu, organizing domain. Yang ketiga, menetapkan fokus yang memiliki niat temuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang sudah ada. G. Bentuk rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian adalah bentuk pernyataan yang akan mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan. Secara umum, terdapat 3 bentuk rumusan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang mengarahkan peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Yang kedua, rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang akan mengarahkan peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibandingkan dengan domain lainnya. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif atau hubungan adalah hubungan masalah yang akan memandu peneliti untuk mengasosiasikan hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang lainnya. Rumusan masalah model ini dibagi ke dalam 3 macam, yaitu yang pertama, hubungan simetris adalah hubungan satu gejala yang munculnya bersamaan sehingga bukan merupakan hubungan sebab akibat atau interaktif. Yang kedua, hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab dan akibat. Hubungan ini merupakan salah satu asumsi ilmu dalam metode kuantitatif. Segala sesuatu itu adalah karena ada sebab. Oleh karena itu, dalam paradigma penelitian selalu ada variabel independen sebagai penyebab dan variabel dependen sebagai akibat. Yang terakhir adalah hubungan resiprokal, adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Dalam penelitian kualitatif, hubungan yang diamati atau dia temukan adalah hubungan yang bersifat resiprokal atau interaktif. Itulah dari bab 2. Untuk bab selanjutnya kita bahas di next video ya. Bye bye.